Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prastiwadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu ya sahabat investor, yaitu Mas Ahyar Hanif Lubis, dia dari Panin Sekuritas. Ya, kebetulan pada kesempatan kali ini Mas Ahyar ini mampir ke kantor PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, jadi pada kesempatan ini sengaja saya culik ya untuk di video kali ini sengaja ya supaya ada pembahasan dan untuk sahabat investor semua ada penampilan yang baru ya mengenai video kita ya gitu Mas Ahyar. Oke. Sebenarnya ini kita tidak. Ini gue diculik nih, gue mau dikasih apa nih? Ini gue nggak tahu nih. Dikerjain. Menculik apa kasih menu buka puasa belum buka ya. Ya, jadi bahas apa ya kita ya? Gimana Mas Adi? Mungkin Mas Ahyar bisa menceritakan profil Mas Ahyar dulu kali ya sedikit. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahyar Hanif. Saya sekarang ini bekerja di Panin Sekuritas. Kebetulan saya kenal sama Dini ya udah lama sekali. Jadi dulu dia sering sharing, waktu dia masih kuliah sering nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, kita sering sharing. Jadi istilahnya sudah deket lah sama Mas Adi nih. Nah, kalau sekarang lagi berkunjung, ya udah lama nggak jumpa, Jadi lagi berkunjung main ke kantornya Mas Adi. Terus tiba-tiba langsung, ayo bikin bilang kasih view market atau apalah gitu, dia bilang gitu kan. Ya boleh aja, aku bilang gitu ya, oke. Nah sekarang gimana nih Mas Adi ya? Kalau sekarang ini menurutku sih kondisinya memang secara dari marketnya, kita pasar modal, semua saham saat ini sedang turun, turun. Tapi apakah itu bisa jadi peluang atau mungkin bahkan ya sebaliknya bumerang atau peluang jadi bumerang gitu ya. Sebenarnya kalau masalah itu tergantung kita ngambil posisi sih. Kalau misalkan teman-teman udah beli di atas ya bumerang. Nyangkut. Tapi kalau sekarang ini kalau teman-teman beli ya memang beli harga bawah ya sekarang bagus. Tapi gini, kalau menurut saya pribadi, kalau untuk saat ini masuk di saham, untuk saham-saham yang blue chip, it's okay lah, kita udah boleh untuk koleksi. Dalam artian untuk jangka panjang ya. Kasus coronavirus ini ataupun kondisi market yang turun saat ini itu pernah kejadian, istilahnya 2008 kemudian 98 gitu kan. Nah, kalau dari historis market di Indonesia itu recovery 1-2 tahun. Cukup lama sekali. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kasus 98, krisis 98 di tahun 2000-an itu market baru uptrend. Nah, kalau tahun 2008 itu kasus Bumi and the Gang yang runtuh semuanya. Itu baru recovery-nya itu tahun 2010-an lah. Kita bisa bilang 2009 akhir tuh market udah mulai bagus, mulai uptrend, tapi yang mulai gongnya itu 2010-an mulai terasa enak kita main masuk. Tadi Mas Ahyar bilang Bumi and the Gang. Mungkin ada yang nggak tahu nih Bumi and the Gang. Kalau kita bisa bilang itu istilah orang lama bilangnya B7 ya, Bumi, BRMS. Terus yang pokoknya grup Bakri, grup Bakri. Oh ya, sorry. Oke. Tapi orang semua tahu lah kalau yang udah pemain lama itu pasti tahu lah. Kalau pemain baru kan belum nih kan, karena datanya ya di 2 bulan terakhir ini investor baru ini SID-nya menurut data ini bertambah drastis banget nih Mas. Jadi semoga aja investor baru yang nonton ini video kita, teman-teman bisa tahu ya sejarahnya ataupun yang sudah pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Ya, betul. Karena gini, kenapa sekarang saya juga punya rekan di bursa, jadi kayak saya juga jalin kerjasama sama Bursa Efek untuk kasih edukasi ke masyarakat, kasih sekolah pasar modal dasar. Jadi kenapa mereka berpikir untuk opening account dulu, untuk bikin rekening saham, karena
peluang sih Mas Hadi. Betul. Tapi untuk jujur aja kalau saya buka belak-belakan, untuk saat ini market itu untuk trading dulu sih, belum bisa untuk mode invest. Kenapa? Karena saya pikir tadi secara historis saja kita bilang 2 tahun atau setahun atau 2 tahun kita butuh recovery lah istilahnya untuk marketnya uptrend lagi gitu ya. Untuk sekarang sih fasenya masih fase sideways sih. Jadi fase sideways ini fase yang menurut saya pribadi kurang nyaman. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini yang gerak tuh saham apa gitu. Ya. Bergantian. Jadi kita bisa bingung Mas Adi. Jadi kadang saya pikir, oh kok tiba-tiba saham ini yang naik, saham ini yang naik gitu. Jadi kita nggak bisa ini kalau fasenya uptrend kita enak beli apa aja jadi duit. Kalau sekarang Kalau sekarang kita harus terka-terka nih. Jadi istilahnya kita ngikutin isu. Jadi sekarang ini per tanggal 6 April ya. 6 April ini yang isu lagi digoreng tuh batu bara lagi dinaikin isunya. Ya, jadi hari ini Adaro-nya naik 10%, PTBA-nya naik 9%, Adaro-nya berapa? Jagoan saya TMG sih belum. Udah duluan naik 3 hari. Dibocorin tuh jagoan saya TMG belum. Ya. Ini ITMG masih bisa jadi watches guys, Mas? Iya, kan kita jagung ITMG nih. ITMG gini. Gini Mas Hadi, ITMG itu bukan istilahnya perusahaan yang ecek-ecek ya. Maksudnya perusahaan yang memang bagus. Kalau kita ngomongin masalah tambang yang jadi patokan dari para investor zaman dulu ataupun pasti sekarang ini, dulu itu patokannya adalah indukannya ITMG. Yes. ITMG jalan, yang lainnya jalan. ITMG jalan, PTBA dan kawan-kawan misalnya Adaro, Indi itu pasti ikutan. Jadi kalau dulu orang patokannya kalau saham batubara itu ITMG. Jadi kalau sekarang ini ITMG sebagai patokan kalau menurutku sih masih bisa jadi patokan untuk saat ini. Kenapa? Ya karena memang dia yang bagus. Menurut saya pribadi sih dia bagus. Walaupun memang trennya masih downtrend. Tapi ya, harga sekarang ya udah cukup. Oh, harga sekarang udah bagus sekali Mas Hadi. Biasa dulu main di harga 20 ribuan saya Mas Hadi. Sekarang 7.000. Sekarang 7.000. Bayangin Mas Hadi dari 21.000 ataupun dulu sempat bahkan 30 ribuan sempat main. Jadi dulu tuh main di 20 ribuan itu menurut saya sih udah enak, tektok aja gitu kan. Tapi semenjak akhir tahun lalu, per tahun lalu itu semua batu bara turun, drop karena oil juga drop. Jadi ikut turun semuanya. TikToknya bukan yang joget-joget itu. TikTok. TikTok Mas Adi. Keracunan ini. Ya. Nah, jadi tadi Mas Ayar bilang kalau untuk recovery di tahun 2020 ini sepertinya agak lama ya. Ya. Prediksi juga virus juga. Oh iya, betul. Tadi saya sempat offline ya ngobrol sama di discuss. Mas Ayar gimana nih market? Dia bilang susah men gini, karena gue bilang bukannya gue pesimis ya, tapi gue secara logis saja, gue secara logis berpikir bahwa kalau kita kasus 98 itu kasusnya ekonomi kepemerintahan, jadi istilahnya orang nuntut pemerintah turun, akhirnya berantakan ekonomi kita. Terus 2008 itu kasusnya juga ekonomi. Jadi itu awalnya itu dimulai dari Amerika. Jadi Lehman Brothers drop, hancur, dampaknya ke Indo juga karena istilahnya duit Amerika juga ada di Indo kan, sebagian negara berkembang. Nah, kalau yang 2020 ini agak unik bro. Kenapa gue bilang bukannya gue pesimis ya, tapi gue secara logis berpikir bahwa masalah ekonomi aja kita butuh recovery 2 tahun. Nah, ini virus iya, virus Mas Adi. Virus ini nggak kelihatan. Istilahnya kalau faktor ekonomi, Mas Adi lapar, tinggal makan, kelar, gitu kan. Mas Adi butuh ini, beli, dapat barangnya jadi. Virus kita nggak tahu, nggak kelihatan nih musuhnya siapa. Jadi mendingan digigit zombie kali ya. Kalau zombie digigit pasti jadi zombie. Kelihatan gitu kan. Kalau virus nonton game kayak gabut di rumah lu main game terus zombie kayaknya.
Nah, jadi kalau virus ini, belajar lah. Kita dapat di YouTube juga teman-teman bisa cari. Dokter Herlina bilang dia ahli spesialis paru. Dia bilang, gue ngutip sedikit, antivirus paling cepat di dunia itu yang ditemukan itu virus Ebola. Itu pun juga 12 bulan. Setahun ya. Buat nemuin antivirusnya doang. Nah, padahal kayak virus yang SARS itu kok Mars sih malah. SARS juga itu kan sampai sekarang belum ketemu kan. Padahal udah lama banget juga kan. Nah, itu dia makanya gue pikir kalau COVID ini gue bukan ini di mana dia. Jadi istilahnya ini recovery-nya bakalan lama, dan yang kena bukan 1-2 negara, semua 200 negara lebih itu kena semua. Istilahnya kalau 2008 itu Amerika dan Eropa sebagian itu kena, Cina masih kuat. Kemudian kalau 98 Indo lokal doang karena kerusuhan di Indo. Ini semuanya pandemi, semua negara kena, semua perekonomiannya juga hancur. Iya. Bukan Indonesia doang, bos, semua. Negara adidaya Amerika juga paling banyak sekarang kan. Cina udah recovery, tapi menurut gue sih kalau Cina hidup sendirian nggak bisa. Nggak bisa juga. Iya kan? Dia produksi, dia harus ngejual, ada yang beli kan. Iya. Nggak mungkin dia beli sendiri. Jadi istilahnya ini semuanya harus sembuh bareng-bareng, bukan cuma 1-2 negara doang ya. Semuanya. Jadi kalau menurut gue nih kedepannya sih masih akan terus sideways lah ya, mungkin 2 tahun lah untuk recovery, man. Nah, tapi untuk investor baru nih yang dari data yang tadi kita sudah singgung, ada penambahan data SID banyak ya, dengan jumlah yang banyak sekali. Nah, pastikan para investor baru ini ya minim pengalaman satu. Nah, terus yang saya khawatirkan juga mereka ini pas buka akun ya mereka buka doang mas, tapi tidak ada pembelajaran edukasi sama sekali. Betul. Nah, apakah ada nggak sih tips dan trik untuk sahabat investor semua yang seperti itu? Kalau teman-teman investor baru bingung mau masuk mana, ataupun mungkin dapat grup saham atau lihat diskusi-diskusi saham ada di YouTube atau mungkin juga di media sosial lainnya, saya kasih saran aja yang paling simple kita bilang ya, kebutuhan pokok lah. Kebutuhan pokok, pilih saham-saham yang kebutuhan pokok atau kita bisa bilangnya sektor consumer good dan mungkin telekomunikasi kali ya. Ya, karena semua serba online ya. Yes. Terus kenapa? Obat-obatan juga bagus, men. Tapi jujur aja ya, kalau saya pribadi ya, untuk main di Inaf KF Kalbe itu kurang nyaman sih. Agak ngeri sih Inaf juga. Inaf dulu geraknya bareng sama apa namanya? Saya lupa tuh. Apa tuh? Nikel, NIKL. Ya Inaf kan? Jadi gini, itu ada cerita. Kenapa saya nggak mau main di di sektor obat-obatan atau farmasi? Ya mungkin yang paling safe menurut saya sih Kalbenya gitu ya. KF Inafnya saya kurang. Kenapa kurangnya? Karena kita di situ dulu ada cerita. Kenapa dulu ini saham gorengan digoreng? Itu nantilah kita bisa bahas. Tapi kenapa saya nggak begitu tertarik dengan obat-obatan? Karena playernya dulu tuh ada dan itu saham gorengan paling nyaman itu Kalbe Farma, and then kalau yang nyaman bagi saya pribadi juga itu lebih baik kita main di consumer good sama ya mungkin Telkom, mungkin juga kalau kita bisa bilang kalau untuk banking sih memang bakalan kena. Kenapa? Banking juga kepukul karena memang debt lah ya. Maksudnya gini, semua kan dia bisnisnya pinjaman ya, hutang kan. Sudah ada dikasih keringanan tahun itu kan ya. Pasti akan ada debtnya ini bakalan tinggi. Jadi istilahnya bakal kepukul. Tapi gini, kalau banking kalau menurut saya pribadi recovery cepet.
Kenapa? Karena segini, negara itu hitungannya yang sebagai pondasi. Yang pertama itu yang kuatnya harus finance-nya harus kuat dulu. Kalau finance-nya kuat, mereka akan bisa beli konsumer, istilahnya gitu, bisa belanja men, gitu. Jadi alurnya gitu. Kalau satu negara itu pasti yang dilihat pasti finance-nya dulu. Satu negara yang finance-nya kuat itu pasti konsumernya maju. Nah, setelah konsumernya maju, mungkin telekomunikasinya juga akan maju. And then yang retailnya beli baju apa segala macam itu juga bakalan maju. Nah, terakhir itu properti. Makanya sekarang jangan dulu main di properti. X lah, gue pikir jangan dulu. Kenapa? Karena walaupun properti itu adalah kebutuhan pokok di Indonesia, harga tanah, harga rumah itu udah digoreng sama grup ya kita bilang ya, elit itu gitu kan. Jadi harganya melambung tinggi sekali. Jadi untuk mungkin ukuran ya seumuran saya, umuran 25 ke atas itu untuk beli rumah sekarang ini ya udah sulit gitu, udah sulit di era kita, di era saya ini di umur 25 tahun sulit untuk beli rumah karena harganya udah digoreng habis-habisan. Jadi developer yang ya itulah kita bisa bilangnya itulah, paham lah, developer itu ya memang mereka beli tanah murah dibagusin, akhirnya kita nggak bisa dapat tanah murah. Ketika dia beli tanah di satu daerah dibagusin, harga tanah lingkungannya juga bakal naik aja. Jadi makanya itu sulit men. Mungkin kita tinggal di hutan aja kali. Gratis ya. Bikin rumah pohon. Paling nyamuk ya. Nah, jadi itu ya sahabat investor yang tadi Mas Ari udah ngasih pandangan ya untuk mengenai tahun 2020, terus kira-kira sama apa yang bisa jadi incaran ya untuk investor baru. Oh ya. Saya kasih ini ya satu saham kesukaan saya itu ya untuk teman-teman. Jangan berisik yang lain. Jadi kalau kenapa saya bilang banking yang paling saya suka itu BRI. Jadi mulai kalau investor baru bingung mau beli apa, beli aja BRI bu, atau Pak gitu ya. Ya BRI. Jadi itu kenapa kita bilang ya? Kenapa alasannya satu perusahaan BUMN yang bisa paling bagus sekarang ini, maksudku paling kuat dibandingkan banking lainnya ya BRI. Kenapa? Rambahannya ke seluruh pelosok dan mungkin juga ini bakalan kena, tapi nggak bakalan lama sih kalau menurut pribadi. Mereka kan BRI ini sering kasih UKM nih, gitu kan. Debt akan ada debt, pasti akan ada debt. Makanya BRI ini akan kepukul duluan, tapi nggak akan lama sih, recovery cepet gitu. Mudah-mudahan ya. Iya, semoga. Tapi itu sih kalau mau nampung banking ya BRI. Kalau BCA bagi pemula atau bagi yang mau nyoba-nyoba nggak bisa nyoba-nyoba karena satu lotnya udah lumayan besar. Udah berapa ya sekarang BCA 26 kalau nggak salah, 26 ribu kali 100 sudah 2.600.000 satu lot. Ya gitu. Tapi gimana Mas Adi? Ya terus kita lihat dulu ya. Iya, 26.175. Iya, karena saya tiap hari ngeliatin kok Mas Adi. Ngeliatin dong, beli nggak ya? Bukan, beli sih udah beli, tapi kita masih beberapa klien saya istilahnya yang sering main saham ya, saham blue chipnya ya, salah satu andalannya itu BBCA. Nah, jadi itu dia sahabat investor semuanya. Nah, jadi semoga informasi ini juga berguna untuk sahabat investor, dan jangan lupa untuk investor baru ya, saya sarankan, saya juga ada tambahan poin untuk investor baru semuanya. Sebelum lebih jauh lagi ya, teman-teman bisa mencari tahu dan belajar terlebih dahulu ya Mas Ayara. Ya betul.
tidak salah langkah dan tidak terkena pom-pom. Jadi, Pom tuh apa ya Mas Doni? pom-pom itu rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga mengarahkan kita ke hal yang malah menjatuhkan kita ya, terutama untuk saham-saham yang memang dia bilang bagus tapi ternyata pas kita beli malah nggak bagus, malah sebaliknya gitu ya. Jadi memang untuk investor baru ini harus banyak belajar dulu ya Mas ya. Jangan sampai malah niatnya di saham dapat profit malah jadi bumerang. Yes. Nah, jadi Makanya ikut pelatihan tuh. ya ikut pelatihan dulu. Ikut pelatihan dong di sini Betul dong. ya. Ikut pelatihan. Linknya tuh ada nanti di Linknya ada di deskripsi. deskripsi kita ya. Ikut pelatihan di PT apa ya? Pelatihan Profit Internasional. Nice. Biar kalian tahu pasar modal saham tuh seperti apa, ikut. Ya, jadi jangan salah. Tadi dibilang bener. Jangan sampai ketemu orang yang salah atau orang yang sotoy, yang istilahnya baru mulai pun sok-sok tahu gitu kan. Banyak sekali kayak gitu. Soalnya di grup-grup itu banyak sekali orang yang punya argumen dengan kemampuan dia yang cara analisanya masih belum, istilahnya masih basic lah kita bisa bilang. Karena jujur pribadi kenapa saya bilang kayak gitu ya, kalau di sini memang khusus untuk edukasi. Kita memang sudah pelajari materi-materinya, memang sesuai dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Gitu, ya kan? Terima kasih banyak. Ya, seperti itu sahabat investor. Nah, jadi semoga pada video kesempatan kali ini bermanfaat untuk Amin. investor baru dan penonton semuanya. Dan teman-teman semua silakan dukung saya untuk bisa bikin video yang berkualitas lagi. Tentunya ya semoga suatu saat nanti saya bisa mengundang Mas saya lagi. Amin. Untuk bikin videonya, dan nanti juga saya akan bikin video dengan narasumber yang lainnya ya. Semoga ada kesempatan itu, dan teman-teman semuanya silakan yang belum subscribe video kita silakan subscribe video kita ya. Terus silakan komentar, like, dan juga share video ini bila teman-teman semua merasa video ini bermanfaat. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan.